Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggir hutan lebat, hiduplah Ratih, seorang gadis muda yang sejak kecil terbiasa berjuang untuk keluarga. Setiap pagi, ia menggendong keranjang anyaman berisi ramuan jamu tradisional yang diwariskan turun-temurun dari neneknya. Wajahnya yang polos dan senyumnya yang tulus menjadi penawar lelah bagi siapa saja yang bertemu dengannya. Meski hidup sederhana, Ratih dikenal di desa sebagai sosok yang murah hati dan selalu siap membantu orang sakit dengan ramuan racikannya. Suaranya yang lembut sering terdengar di pasar desa, menawarkan jamu sambil tersenyum ramah. Namun di balik senyuman itu, tersembunyi kelelahan yang dalam, bukan hanya dari pekerjaan beratnya, tetapi juga dari hidup yang penuh liku dan kesendirian, terutama sejak ayahnya meninggal dunia dan ibunya sakit-sakitan. Ratih hanya berharap hari-harinya berjalan tenang, hingga suatu malam yang kelam membawa bencana yang tak pernah ia bayangkan. Malam itu, Ratih sedang menutup dagangannya setelah hari yang panjang di pasar. Langit sudah gelap, dan angin dingin mulai menyusup ke tulang. Saat ia berjalan melewati gang sempit yang biasanya sepi, 3 pria dari desa yang selama ini dikenal licik dan berani melakukan hal buruk mendekatinya. Mereka menawarkan minuman dan kata-kata manis yang tampak seperti janji, tapi hati Ratih sudah waspada. Namun, dalam kesendiriannya dan rasa takut yang semakin membelit, ia tak kuasa menolak ketika mereka memaksanya ikut ke sebuah rumah kosong di pinggir desa. Malam itu berubah menjadi mimpi buruk yang tak terbayangkan. Ratih menjadi korban kekerasan, disiksa dan diperkosa bergantian oleh ketiga pria itu, sementara jeritannya hilang tenggelam dalam keheningan malam yang dingin. Setelah semuanya usai, mereka meninggalkannya dalam kondisi yang mengenaskan, tanpa belas kasihan, membuat Ratih tergeletak di tanah yang dingin dengan tubuh dan jiwanya yang hancur. Keesokan paginya, tubuh Ratih ditemukan tergeletak di dekat rumah kosong itu oleh seorang warga yang kebetulan lewat. Wajahnya yang dulu cerah kini tampak pucat dan penuh luka, dan matanya yang terbuka lebar menatap kosong ke langit. Kabar kematiannya tersebar cepat ke seluruh desa, menimbulkan bisik-bisik ketakutan dan kemarahan. Namun, ketiga pria yang menyiksanya tetap tak tersentuh hukum karena kedudukan mereka yang kuat dan pengaruhnya di desa. Sejak saat itu, kehadiran Ratih tak lagi hanya sebatas kenangan. Warga mulai merasakan kehadiran arwahnya yang gentayangan, terutama di pasar jamu tempat ia biasa berjualan. Bayangan samar seorang wanita muda dengan keranjang jamu terlihat melintas di sela-sela kerumunan, dan aroma ramuan jamu yang harum namun menusuk hidung sering tercium tanpa sebab. Banyak yang mengaku mendengar isak tangis pilu di malam hari, dan beberapa mengalami gangguan kesehatan aneh setelah membeli jamu dari tempat yang sama. Ketakutan perlahan menyelimuti desa, dan arwah Ratih mulai menunjukkan bahwa kematiannya bukanlah akhir dari kisah tragis itu. Malam demi malam, teror mulai menghantui ketiga pria itu satu persatu. Sosok Ratih muncul di hadapan mereka dengan wajah penuh luka dan tatapan penuh dendam. Kadang di cermin kamar mandi, kadang di balik jendela rumah yang gelap. Mereka kerap merasakan sentuhan dingin di leher, bisikan lembut namun menusuk yang hanya bisa didengar saat kesunyian malam tiba. Suara tangisan Ratih menggema di telinga mereka, membuat tidur mereka terusik dan pikiran mereka terjerat rasa takut yang tak beralasan. Tak hanya mimpi buruk, beberapa dari mereka mengalami kejadian-kejadian aneh. Luka misterius muncul di tubuh tanpa sebab, bayangan gelap mengikuti langkah mereka, dan mimisan yang tak kunjung berhenti. Ketakutan berubah menjadi kegilaan ketika salah satu pria mengalami kecelakaan tragis yang nyaris merenggut nyawanya. Desa mulai bergumam bahwa arwah Ratih sedang menuntut balas, dan ketiga pria yang selama ini tak tersentuh hukum kini menjadi korban ketakutan mereka sendiri. Ketiga pria itu, yang semakin putus asa dan dihantui oleh teror yang tak kunjung berhenti, berusaha mencari jalan keluar. Mereka mengumpulkan keberanian untuk meminta bantuan seorang dukun terkenal yang tinggal di desa sebelah, berharap arwah Ratih bisa diusir dan mereka bisa kembali hidup tenang. Namun, semakin mereka mencoba melakukan ritual pengusiran, kekuatan arwah Ratih justru semakin kuat dan ganas. Ritual yang dilakukan seringkali berakhir dengan kegagalan dan malah membawa petaka bagi mereka sendiri. Perabotan rumah yang hancur sendiri, suara jeritan menggema sepanjang malam, hingga salah satu pria ditemukan tidak sadarkan diri dengan luka-luka aneh di tubuhnya. Ketakutan berubah menjadi penyesalan yang dalam, tetapi semua itu sudah terlambat. Arwah Ratih telah berikrar untuk menuntut balas hingga keadilan ditegakkan,
Dan jika ketiga pria itu tidak bertobat, maka dendamnya akan terus menggerogoti mereka dan desa yang membisu. Beberapa minggu kemudian, satu persatu dari ketiga pria itu ditemukan tewas mengenaskan. Tubuh mereka membusuk dalam kondisi yang sama. Mata melotot seolah melihat sesuatu yang mengerikan sebelum mati. Mulut menganga dengan darah hitam menetes, dan telapak tangan tertekuk seolah mencoba menahan sesuatu yang menyeret mereka ke dalam kegelapan. Warga desa geger, dan sebagian mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar kutukan, melainkan hukuman dari arwah yang dikhianati. Di malam-malam tertentu, suara langkah kaki lembut dan suara botol-botol jamu beradu masih terdengar menyusuri jalan setapak di pasar desa. Beberapa pedagang mengaku melihat sosok perempuan berjubah putih dengan keranjang jamu, berjalan perlahan, namun tak pernah benar-benar menyapa. Ia hanya menatap dengan mata kosong, seolah mencari siapa lagi yang layak menerima balas dendamnya. Meski ketiga pria itu sudah mati, dendam Ratih belum reda. Ia tidak hanya menuntut balas pada pelaku, tahun-tahun berlalu, namun kisah Ratih tetap hidup sebagai bisik-bisik di antara warga desa. Anak-anak dilarang bermain sendirian di malam hari, dan penjual jamu baru yang mencoba berjualan di jalur bekas rute Ratih sering melaporkan gangguan aneh. Keranjang jamu yang tiba-tiba terjatuh, botol yang pecah tanpa sebab, atau bayangan wanita yang berdiri diam di ujung jalan, menatap tanpa mata. Suatu hari, seorang wartawan muda bernama Adit datang untuk menulis artikel tentang kisah mistis desa tersebut. Ia mewawancarai warga, mencatat cerita-cerita, dan bahkan menginap semalam di rumah kosong tempat Ratih ditemukan dulu. Malam itu, Adit merekam suara langkah dan tangisan di luar kamar. Namun saat memutar ulang rekaman suaranya, ia mendengar gumaman lembut dalam bahasa Jawa kuno. Diakhiri dengan satu kalimat jelas. Kowe mung nulis, nanging kowe ora embela. Kau hanya menulis, tapi tak pernah membela. Esoknya, Adit menghilang tanpa jejak. Laptop dan kameranya ditemukan di depan rumah kepala desa, terbuka pada satu file dokumen yang kosong, kecuali satu kalimat yang terus berkedip di layar. Dendam belum selesai. Api juga pada siapa saja yang membiarkan kejahatan itu terjadi tanpa suara. Beberapa bulan setelah hilangnya Adit, desa kembali sunyi, seolah semuanya berusaha dilupakan. Namun jauh di kota, seorang mahasiswi bernama Winda tanpa sengaja menemukan artikel draft tak selesai milik Adit di forum penulis horor online. Ia merasa ada sesuatu yang ganjil. Kisah Ratih ternyata sangat mirip dengan cerita rakyat tua yang pernah ia dengar dari neneknya di desa sebelah, tentang penjual jamu yang dikutuk menjadi penjaga batas antara dunia manusia dan arwah yang tersakiti. Rasa ingin tahunya mendorong Winda kembali ke desa asal Ratih, membawa serta kamera dan buku catatannya. Saat ia tiba, suasana desa terasa berbeda, terlalu sunyi, terlalu dingin. Seorang wanita tua yang menjual bunga di pemakaman menatapnya tajam dan berkata pelan, "Nak, kalau kau datang hanya untuk menulis, pulanglah. Tapi kalau kau datang untuk mendengar Ratih, jangan pernah bohong pada hatimu sendiri." Malam itu, Winda mendengar suara botol jamu beradu di luar rumah penginapannya. Saat ia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa, hanya sebuah botol jamu tua di tanah, dengan secarik kain melilit lehernya. Di kain itu tertulis satu kalimat, "Giliranmu mendengar, atau kau jadi bagian cerita." Winda tidak tidur malam itu. Botol jamu yang ia temukan kini diletakkan di meja, tak ia sentuh. Tapi aroma aneh, campuran kunyit, bunga kenanga, dan bau tanah basah, terus menyelimuti kamarnya. Saat fajar menyingsing, ia melihat bekas telapak tangan kecil membasahi kaca jendela dari dalam, seolah seseorang, atau sesuatu, menyentuhnya dari balik embun. Dengan napas berat, Winda memutuskan untuk mengunjungi makam Ratih yang disebut warga tersembunyi di hutan tua di belakang desa. Namun ketika ia melangkahkan kaki ke sana, tidak ada jalur setapak, hanya pepohonan lebat dan sunyi yang mencekam. Langit cerah tiba-tiba berubah muram, dan angin membawa bisikan samar. "Winda, dengarkan, jangan lari seperti yang lain." Langkahnya gemetar, tapi ia terus maju. Di balik semak belukar, ia menemukan gundukan tanah dengan batu nisan tak bernama. Di atasnya tergeletak sebuah keranjang jamu tua, penuh botol kosong. Salah satu botol pecah, dan dari dalamnya mengalir cairan merah gelap, bukan jamu, tapi darah segar yang masih hangat. Sejak kunjungannya ke makam itu,
Winda tidak lagi bermimpi seperti biasa. Setiap malam, ia dibangunkan oleh suara langkah halus, seperti sandal kayu menyusuri lantai kayu tua, dan suara botol beradu perlahan. Dalam tidurnya, ia melihat kilasan masa lalu, Ratih yang sedang meracik jamu sambil menangis, disaksikan oleh sosok-sosok perempuan lain yang wajahnya diselimuti luka, tertutup rambut panjang. Semakin sering mimpi itu datang, semakin Winda merasa ada yang hendak disampaikan. Suatu malam, ia terbangun dengan tangan kirinya memegang botol jamu yang tak pernah ia ambil. Dan di dalam botol itu terdapat potongan kuku yang masih segar. Di cermin kamarnya tertulis dengan uap air. Bukan hanya Ratih. Ada lebih banyak dari yang kau kira. Hari itu juga, Winda menemukan buku tua di perpustakaan desa yang berisi catatan tentang perempuan yang dilupakan. Arwah-arwah para wanita desa yang mati dalam kekerasan dan diamnya dunia. Ratih hanyalah satu dari mereka. Dan Winda kini telah menjadi jembatan, atau mungkin tumbal berikutnya. Seiring Winda menyelami isi buku tua itu, ia menemukan simbol-simbol kuno yang kerap muncul di mimpi buruknya. Lingkaran merah darah dengan 5 botol jamu mengelilinginya, masing-masing bertuliskan nama yang samar, Ratih, Sri, Darmi, Lastri, dan Sumirah. Semuanya adalah nama wanita desa yang hilang atau ditemukan meninggal dalam kondisi tragis, namun tak pernah disebut dalam sejarah resmi desa. Hanya cerita lisan, bisik-bisik pasar, dan catatan lapuk yang menyimpan nama mereka. Anehnya, sejak Winda membuka buku itu, ia mulai menerima pesan suara dari nomor tak dikenal, dengan suara-suara gemetar yang berbisik. Tolong sudahi kami, atau teruskan perjuangannya. Kowe mung nulis, nanging kowe ora embela. Kau hanya menulis, tapi tak pernah membela. Esoknya, Adit menghilang tanpa jejak. Laptop dan kameranya ditemukan di depan rumah kepala desa, terbuka pada satu file dokumen yang kosong, kecuali satu kalimat yang terus berkedip di layar. Dendam belum selesai. Api juga pada siapa saja yang membiarkan kejahatan itu terjadi tanpa suara. Beberapa bulan setelah hilangnya Adit, desa kembali sunyi, seolah semuanya berusaha dilupakan. Namun jauh di kota, seorang mahasiswi bernama Winda tanpa sengaja menemukan artikel draft tak selesai milik Adit di forum penulis horor online. Ia merasa ada sesuatu yang ganjil. Kisah Ratih ternyata sangat mirip dengan cerita rakyat tua yang pernah ia dengar dari neneknya di desa sebelah, tentang penjual jamu yang dikutuk menjadi penjaga batas antara dunia manusia dan arwah yang tersakiti. Rasa ingin tahunya mendorong Winda kembali ke desa asal Ratih, membawa serta kamera dan buku catatannya. Saat ia tiba, suasana desa terasa berbeda, terlalu sunyi, terlalu dingin. Seorang wanita tua yang menjual bunga di pemakaman menatapnya tajam dan berkata pelan, "Nak, kalau kau datang hanya untuk menulis, pulanglah. Tapi kalau kau datang untuk mendengar Ratih, jangan pernah bohong pada hatimu sendiri." Malam itu, Winda mendengar suara botol jamu beradu di luar rumah penginapannya. Saat ia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa, hanya sebuah botol jamu tua di tanah, dengan secarik kain melilit lehernya. Di kain itu tertulis satu kalimat, "Giliranmu mendengar, atau kau jadi bagian cerita." Winda tidak tidur malam itu. Botol jamu yang ia temukan kini diletakkan di meja, tak ia sentuh. Tapi aroma aneh, campuran kunyit, bunga kenanga, dan bau tanah basah, terus menyelimuti kamarnya. Saat fajar menyingsing, ia melihat bekas telapak tangan kecil membasahi kaca jendela dari dalam, seolah seseorang, atau sesuatu, menyentuhnya dari balik embun. Dengan napas berat, Winda memutuskan untuk mengunjungi makam Ratih yang disebut warga tersembunyi di hutan tua di belakang desa. Namun ketika ia melangkahkan kaki ke sana, tidak ada jalur setapak, hanya pepohonan lebat dan sunyi yang mencekam. Langit cerah tiba-tiba berubah muram, dan angin membawa bisikan samar. "Winda, dengarkan, jangan lari seperti yang lain." Langkahnya gemetar, tapi ia terus maju. Di balik semak belukar, ia menemukan gundukan tanah dengan batu nisan tak bernama. Di atasnya tergeletak sebuah keranjang jamu tua, penuh botol kosong. Salah satu botol pecah, dan dari dalamnya mengalir cairan merah gelap, bukan jamu, tapi darah segar yang masih hangat. Sejak kunjungannya ke makam itu, Winda tidak lagi bermimpi seperti biasa. Setiap malam, ia dibangunkan oleh suara langkah halus,
seperti sandal kayu menyusuri lantai kayu tua, dan suara botol beradu perlahan. Dalam tidurnya, ia melihat kilasan masa lalu, Ratih yang sedang meracik jamu sambil menangis, disaksikan oleh sosok-sosok perempuan lain yang wajahnya diselimuti luka, tertutup rambut panjang. Semakin sering mimpi itu datang, semakin Winda merasa ada yang hendak disampaikan. Suatu malam, ia terbangun dengan tangan kirinya memegang botol jamu yang tak pernah ia ambil. Dan di dalam botol itu terdapat potongan kuku yang masih segar. Di cermin kamarnya tertulis dengan uap air. Bukan hanya Ratih. Ada lebih banyak dari yang kau kira. Hari itu juga, Winda menemukan buku tua di perpustakaan desa yang berisi catatan tentang perempuan yang dilupakan. Arwah-arwah para wanita desa yang mati dalam kekerasan dan diamnya dunia. Ratih hanyalah satu dari mereka. Dan Winda kini telah menjadi jembatan, atau mungkin tumbal berikutnya. Seiring Winda menyelami isi buku tua itu, ia menemukan simbol-simbol kuno yang kerap muncul di mimpi buruknya. Lingkaran merah darah dengan 5 botol jamu mengelilinginya, masing-masing bertuliskan nama yang samar, Ratih, Sri, Darmi, Lastri, dan Sumirah. Semuanya adalah nama wanita desa yang hilang atau ditemukan meninggal dalam kondisi tragis, namun tak pernah disebut dalam sejarah resmi desa. Hanya cerita lisan, bisik-bisik pasar, dan catatan lapuk yang menyimpan nama mereka. Anehnya, sejak Winda membuka buku itu, ia mulai menerima pesan suara dari nomor tak dikenal, dengan suara-suara gemetar yang berbisik. Tolong sudahi kami, atau teruskan perjuangannya.